Halo guys, sahabat tani organik. Berjumpa lagi dengan saya Guntul Dayak Bekati selaku pekerja perkebunan sayuran secara organik. Baik sahabat tani organik, pada kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang bagaimana cara membuat insektisida atau racun hama secara organik ya. Seperti bahan-bahan yang sudah saya siapkan ini ya. Jadi saya akan berbagi pengalaman bagaimana cara kita mengolah atau membuat insektisida racun hama secara organik yang terbuat dari bahan-bahan yang ada di sekitar kita, yang ada di alam. Dan tentunya ke depan insektisida ini tidak hanya untuk mencegah atau mengusir hama pada tanaman, juga sekaligus berfungsi sebagai pupuk bagi tanaman tersebut secara organik. Tentunya tidak berbahaya, tidak merusak tanah, tidak merusak tanaman, tidak merusak untuk kesehatan tubuh kita ini ketika kita menikmati hasil tanaman yang kita tanam, yang kita semprot dengan insektisida secara organik ini, baik bersifat buahan maupun daunan sayur tersebut. Nah, pada kali ini saya akan berbagi. Nah, sahabat tani organik, pada saat ini saya akan memperkenalkan ada beberapa bahan insektisida organik yang akan saya olah menjadi insektisida atau pestisida organik sekaligus pupuk organik cair. Yaitu ini ada belimbing. Ini ada belimbing, kan saya pakai sebagai bahan juga. Ada daun dan juga buah lengkuas ya, daun dan buah lengkuas. Ada rumput. Nah, rumput ini berbau. Ya, ini rumput ini adalah rumput ada di sekitar rumah, banyak rumput ini kita gunakan. Ada daun pare atau daun periang. Ada rumput atau bunga seperti ini, sahabat tani. Ini sangat bagus karena ini bau sangat menyengat. Ada cabai. Cabai ini berfungsi karena ini pedas. Ini bisa juga nanti fungsinya untuk mengaburkan mata atau membunuh hama. Ini cabai. Ada daun pepaya. Ini sangat bagus juga fungsinya. Ada buah cola, ini bau ya. Buah ini sangat bau, sangat bagus juga bahan untuk pestisida organik. Bersama ada daunnya, nih daun cola. Ini sangat bau, menyengat baunya. Ada tembakau tepe, ko jawa, dan bawang putih. Ini untuk pupuk juga bisa, tembakau. Ada serai wangi. Ini serai wangi ya, bau. Ada daun kunyit. Ada daun kencur, ini bau. Ada temulawak, ada jahe. Temulawak, ada jahe juga. Ini bau, bahan yang berbau.
ada mol, ini air mol sahabat tani, ini air mol ya, atau biodekomposer. Ini berfungsi nanti untuk fermentasi segala bahan-bahan pestisida organik. Ini kita akan fermentasi dengan menggunakan air mol. Ini air mol ya. Ini sudah saya buat sendiri dengan bahan-bahan yang sudah saya pelajari dulunya berdasarkan teori dan ilmu saya. Ini air mol buat sendiri dan ini berfungsi untuk fermentasi ya. Dan sebenarnya banyak lagi sahabat tani bahan-bahan yang lainnya. Kemudian ada wadah, itu ada ember juga, itu untuk berfungsi untuk kita fermentasi mol nanti selama 1 bulan. Dan masih banyak bahan-bahan lain sebenarnya yang ada di sekitar alam kita, ada sekitar rumah atau sekitar ladang atau di mana bahan-bahan pada dasarnya bahan insektisida, pestisida organik ini adalah terbuat dari bahan-bahan yang ada di alam, daun-daun atau buah-buah, hal-hal yang bersifat bau, menyengat, ada baunya, karena pada dasarnya hama tanaman itu mereka tidak senang dengan hal-hal yang berbau, seperti racun yang biasa, racun kimia yang kita gunakan itu hal-hal yang berbau ya. Dan tentunya bahannya juga terbuat dari alam juga dan sudah diolah secara pabrik dan juga bisa mematikan. Demikian juga ini adalah hal-hal yang berbau, daun, baik yang bersifat daun dan lain sebagainya, itu bisa kita gunakan sebagai bahan pupuk atau pupuk cair organik sekaligus insektisida untuk mencegah atau untuk mengusir sejenis hama apa saja. Nah, berikut saya akan mengajarkan bagaimana cara mengolahnya dari bahan-bahan yang sudah ada. Ini akan kita olah. Nah, baik sahabat tani, proses pembuatannya dari bahan-bahan ini adalah semua bahan-bahan ini akan kita cencang, daun atau buah-buah, kecuali cabai, bawang putih akan kita tumbuk halus dengan ada jahe dan lain sebagainya, kita cencang dan juga kita tumbuk. Yang bisa ditumbuk, yang dicencang kita haluskan, cencang halus seperti ini sahabat tani. Daun ini ya kita cencang halus ya, seperti ini. Ya, seperti ini cencang. Parang sahabat tani, nah halus seperti ini sahabat tani ya, seperti ini kita cencang sahabat tani. Oke sahabat tani, tahap terakhir dalam pembuatan insektisida atau pestisida organik dari bahan-bahan yang sudah saya jelaskan sebelumnya tadi. Tahap terakhir adalah ini bahan ini sudah kita cencang halus, sudah kita potong-potong halus ya, dan sudah bercampur semua dari jenis-jenis yang sudah saya jelaskan sudah dicampur. Nah, tahap terakhir bahan-bahan yang sudah kita cencang ini kita campur, kita aduk, kita ratakan, kita aduk sahabat tani bahan ini. Ini yang daun-daun tadi ya. Nah, kita campur, kita ratakan merata. Nah, seperti ini sahabat tani ya. Lalu ini yang bahan yang bersifat buah atau umbi-umbian ini. Nah, ini ada tembakau tadi di dalamnya, ada bawang putih, ada garam dan lain sebagainya. Kita aduk juga, kita aduk merata ya. Campur rata, kita campur, kita masukkan wadah ini, kita campur, kita aduk sampai rata, lalu nanti kita kasih air, lalu banding 2 banding 1, kita kasih air biodekomposer dan juga
air biasa, air yang bersih, yang bening ya. Kita campur, habis itu kita lalu setelah kita aduk merata, sahabat tani. Kita aduk dengan air bio tadi, air biasa tadi. Lalu nanti wadah ini akan kita tutup rapat, kita fermentasi. Jadi oke guys, pada tahap terakhir ini bahan insektisida atau pestisida organiknya akan kita fermentasi di wadah atau drum ini. Ini dia ya. Ini kita akan fermentasi seperti selama ini, sahabat tani. Cara pengikatan fermentasi insektisida atau pestisida organik seperti ini, kita tutup rapat dengan menggunakan plastik. Di dalam itu ada plastik 2 lapis, kemudian diikat lagi dengan menggunakan tali karet ban ini, kita ikat kuat rapat. Nah seperti ini, inilah, dan kita akan menunggu sampai pada waktunya insektisida pestisida organik ini siap akan dipakai. Demikian.